anybody, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat sendiri debat presiden atau debat calon presiden dan wakil presiden. Gimana nih menurut kalian semuanya? Ada juga masyarakat yang bagian masyarakat yang mengatakan bahwa saat debat itu apa yang mereka perbincangkan itu justru mencerdaskan masyarakat untuk menentukan pilihan mereka. Ya, menurut kalian bagaimana? Atau kita langsung aja buka kartunya ya. Nah, jadi kalian sudah melihat bagaimana di situ ya apa yang diperbincangkan oleh paslon 1, 2, dan 3 ya. Dari perdebatan itu sesungguhnya terlihat memang paslon nomor 3 Bapak Ganjar itu seperti kayak merasa pekewoh gitu ya. Kata orang Jawa itu kayak serba salah gitu ya. Coba ya kita lihat sekilas aja nih apa yang dikatakan, apa yang diperdebatkan paslon 1 dan paslon 2 gitu ya. Tampaknya ini memang bergemuruh begitu. Coba yuk kita lihat situasinya bagaimana. Oke, sebentar ya. Kita akan dengarkan bersama. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan kesejahteraan, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Kita berikan tepuk tangan kepada paslon nomor 1 karena memang kita tahu ya sebagai mantan dosen ya yang pastinya pastinya juga pinter ya kan, dan cara ngomongnya juga berbeda begitu. Oke, tapi bukannya beliau juga pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta ya. Nah, waktu itu katanya ada mau kalau dia terpilih akan ada ini dan itu. Nah, terus fasilitas rumah kalau nggak salah itu ya, berapa persen itu Manasuki sampai lupa loh saking lamanya. Oke lah, pokoknya kalian tahu lah maksudnya ya, karena apalagi kalian yang tinggal di Jakarta. Buat kalian yang tinggal di Jakarta, apakah kalian sudah menikmati fasilitas itu? Nah, seperti yang tadi barusan disampaikan ya. Oke, kita melihat nih ya banyaknya respon dari masyarakat Indonesia yang pasti akan memberikan hak pilih mereka ya. Nah, sebelumnya ada teman Madam Suki yang di Thailand mengatakan di grup gitu ya, ayo jangan lupa ya kalian untuk memberikan hak suara kalian gitu. Madam Suki ini bingung gitu, oh gimana ya, karena jujur aku katakan ya, jujur aku katakan waktu aku di Belanda dan itu aku memilih atau menggunakan hak suaraku waktu itu hanya pada saat pemilihan kedua Bapak Jokowi sebagai presiden ya. Jadi ini pemilihan kedua gitu ya. Dan itu tumpah ruah orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Kami menggunakan hak suara kita setelah mengetahui bahwa Indonesia jauh berubah begitu. Tapi ya sorry to say saat ini Madam Suki masih belum tahu menggunakan hak suara Madam Suki atau tidak, karena masih warga Indonesia ya, meskipun tinggalnya di Belanda dan di Thailand begitu. Alright, sebenarnya ngaruh nggak sih pemilihan presiden dan wakil presiden ini ya? Kalau menurut kalian bagaimana? Ngaruh nggak dalam kehidupan kalian? Kalau kalian
tahu jawabannya tolong ditulis di komentar ya. Nah, jadi memang ya tidak bisa diragukan kalau misalkan Indonesia itu harus memiliki presiden yang nanti wawasannya itu sangat luas, pintar, amanah, jujur, transparan, bisa membawa perubahan untuk negeri ini. Berarti negeri dong, kepentingan negeri ya secara global. Kalau secara pribadi apakah itu berpengaruh dengan kehidupan kita, pemilihan presiden dan calonnya, bisa iya bisa enggak ya. Tetapi kalau kita malas ya, kita nggak mau kerja, ya tetap aja kehidupan kita akan sama aja meskipun ganti bolak-balik presiden, ya kan? Dan yang kita pilih misalkan ya tetap aja kalau misalkan kita tidak mau merubah kehidupan kita sendiri. Kalau kita lihat zamannya Bapak Jokowi, memang beliau juga memberikan perubahan-perubahan yang nyata. Itu sih yang Madam Suki rasakan ya, karena bangga menjadi orang Indonesia. Walaupun kita ada di Thailand, walaupun kita ada di Belanda, tapi bisa merasakan, wow, Indonesia sekarang bisa berubah kayak gini ya. Nah itu. Nah jadi gimana nih? Kalian sudah melihat sendiri, menikmati debat capres itu ya, capres dan calon presiden ya. Debat presiden dan calon presiden itu maksudnya. Menurut kalian bagaimana? Adakah emosi dari ketiga orang ini yang berubah-ubah atau stabil ya? Kalau kita ngelihat sih paslon nomor 3 ini yang ngerasa kayak waduh. Makanya Bapak Ganjar mengatakan begini, Bapak Anies dan Bapak Prabowo ini sedang membuka buku lama begitu. Aduh, harus dipindah ini ya. Oke, begini aja ya, diginiin aja. Oke. Jadi mataharinya silo banget kesininya, tapi oke, kita lanjutkan. Sepertinya debat yang terjadi itu adalah debat mengenai visi dan misi sih ya. Jadi itu sudah ditanggapi oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo bahwa sepertinya beliau juga mengiyakan kalau kalau sepertinya ada hal-hal yang menyerang personal begitu. Padahal kan di debat itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menyerang personal ya. Dan di situ juga Pak Prabowo sepertinya kayak mengungkit ya. Nah, mengungkit kalau Anies Baswedan itu pernah menjadi gubernur atau apalah, itu juga ada turut andil ya. Jadi ini buat kita semua aja, orang Indonesia atau rakyat jelata seperti kita ini, bahwa sebenarnya di politik itu tidak ada lawan, tidak ada musuh, tidak ada lawan ya. Yang ada hanyalah kepentingan gitu. Oke. Jadi ayo kita lihat yuk, dari debat yang kemarin itu atau beberapa hari itu, apa yang dipikirkan oleh rakyat Indonesia ya mengenai ketiga orang tersebut ya, 3 calon presiden tersebut. Kita ngelihat dulu dari paslon nomor 1. Apakah pikiran ini yang kita ambil dari secara global aja ya, bukan per individu. Hello, orang Indonesia itu ada 270 juta rakyat Indonesia loh. Oke, ini secara global aja ya. Setelah debat tersebut, apa pikiran dari orang Indonesia ya melihat calon atau paslon nomor 1? Oke, di sini ada 10 of Wands ya. Oke. Terus kita melihat paslon nomor 2.
Bagus, ones juga. 6 of wands. Paslon nomor 3. Oke. Aduh, ini kok nggak enak banget ya. Sebentar, aduh. Selalu kayak gini ya kalau di ruangan ini. Nah, aduh maaf nih. Nah, udah gini aja ya. Supaya kalian bisa lihat kartunya ya. Ini kartu paslon nomor 3. Oke. Jadi ini yang Madam Suki baca dari kebanyakan orang ya, secara general. Paslon nomor 1 memang sepertinya ada kayak tendensi ya, seperti ada upaya untuk menyerang nomor 2. Begitu ya. Ini sangat disayangkan. Padahal Pak Jokowi kan mengatakan ya, maksudnya gini, jangan sampai menyerang personal. Apalagi ini kan juga seperti ada tanah yang diungkapkan 340 hektar, something like that ya kan. Seperti tadi video yang barusan di aku setel ya. Sepertinya di sini ada beban-beban atau hal-hal dari masa lalu yang diungkapkan gitu ya. Nah, kita tahu ya paslon nomor 1 ini memang pandai merangkai kata, begitu ya. Jadi ini Madam Suki melihat hanya dari kebanyakan orang-orang ya, disclaimer ya. Oke, disclaimer. Saking pinternya kalimat itu tercipta sampai ada KTP. Jadi angin tuh punya KTP gitu ya. Itu pernah ditanyakan dulu sama netizen Indonesia sama Madam Suki ya. Jadi di sini sayang ya, itu kalimatnya udah bagus, cara penataannya bagus itu, tapi sepertinya ada ada kesan menyerang secara personal ini kurang bagus sih Madam Suki lihat ya. Dan ini disclaimer untuk paslon nomor 2. Paslon nomor 2 ini banyak sekali mendapatkan sambutan dari masyarakat Indonesia ya. Nah, bahkan ketika beliau itu menangis, banyak juga masyarakat yang menangis gitu. Merasa nggak rela kalau Bapak nomor 2 ini, paslon nomor 2 ini menangis gitu. Tapi sepertinya ini banyak sekali mendapatkan pujian ya dari masyarakat Indonesia justru ya. Karena dengan emosinya yang, kalau kedua orang tersebut kan stabil ya emosinya ya. Tapi paslon nomor 2 ini seperti kayak ya udah itu aja sih. Maksudnya itu yang memang mimik itu yang dikeluarkan gitu. Apa adanya. Ya. Jadi ketika marah ya marah, dan juga ada dia sempat kayak menari kayak gitu ya. Iya, jadi ini mendapatkan banyak sekali nih. Padahal waktu awal-awal itu kan paslon nomor 3 ini banyak sekali yang memilih gitu ya, banyak sekali yang mengagumi gitu. Tetapi dengan adanya debat capres ini kok justru nomor 2. Jadi nomor 1 ini justru kesannya malah gimana ya, kurang begitu ya. Oke, jadi kalaupun ada tanah-tanah yang dimiliki oleh calon-calon presiden itu ya sebaiknya nggak perlu kali ya, karena itu kan jatuhnya personal gitu. Nah, terus kalau yang paslon nomor 3 ini ada sebuah semangat untuk menuju Indonesia lebih baik, terus dari wawasan yang beliau katakan, emosi yang stabil juga, ini juga mendapatkan perhatian rupanya ya. Tetapi di sini memang benar sih yang seperti dikatakan bahwa paslon nomor 3 ini seperti kayak pekiwuh gitu. Karena di mana nomor 1 dan nomor 2 ini seperti kayak membuka buku lama begitu. Memang iya ya. Jadi ini kejujuran juga sih. Nah, oke, jadi kita masih tetap melihat respon dari rakyat Indonesia secara keseluruhan aja ya. Sebab kalau personal yang dilihat itu nggak mungkin. Karena Indonesia itu ada 270 juta ya. Nah, oke.
masih di nomor 1. Kita lihat yuk. Sekarang kita ngelihat perasaannya ya, perasaan dari paslon nomor 1. Apa yang dirasakan ketika paslon nomor 1 ini berdebat ya. Oke, apa yang dirasakan secara emosional oleh netizen Indonesia? Paslon nomor 1. Di sini ada morality. Memang benar sih di sini. Sepertinya kan apa yang diucapkan itu kan mengenai sebuah moral atau apa, harus begini gitu kan ya. Jadi menjaga kayak morality gitu ya. Seharusnya begini, lebih baiknya begini gitu. Tapi kayak itu seperti ngajarin nggak sih? Kesannya seperti ngajarin nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Ini kesan aja loh ya, kesan. Namanya juga prediksi yang ada di kartu ini. Manasuki hanya membaca kartunya ya. Kesannya tuh ngajarin nggak sih? Padahal kan sepertinya si Bapak paslon nomor 2 ini kayak, ingat ya, Anda itu bisa begini-begini, kan kayak membuka lembaran lama gitu ya. Memang ada kesan untuk seperti apa ya, seharusnya tuh begini, nanti tuh begini, harusnya begini gitu ya. Nah, ini belum jadi presiden loh, belum. Yang sudah jadi gubernur, pernah jadi gubernur, apa yang sudah dilakukan. Nah, itu kan juga kita harus ke sana ya. Kalian yang tinggal di Jakarta bagaimana? Sudahkah merasakan hal-hal kebijakan-kebijakan dari apa yang sudah dijanjikan pada waktu itu? Nah, kayak gitu. Iya kan? Jadi ayo kita flashback ke sana, oke? Paslon nomor 2, emosi apa yang tertarik pada saat paslon nomor 2 ini memberikan pernyataan, komentar, apapun yang ada diperdebatkan mengenai misi dan visi tersebut. Paslon nomor 2. Kompromis ya. Bahkan kompromis ini janji. Bahkan ada yang mengatakan tuh begini, warganet. Pak Prabowo ini saya salut katanya ya. Ini komentar netizen ya. Pak Prabowo ini saya salut katanya. Karena Pak Prabowo pernah ditanyain sama Deddy Corbuzier 2 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu mengenai apa misi dan lain-lain dan visi, itu tetap yang dikatakan itu tetap dan tidak berubah. Ternyata memang benar ini kompromis ya. Jadi apa yang beliau katakan itu sepertinya memang sesuai gitu dengan apa yang dikatakan beberapa tahun yang lalu. Jadi di sini ada sebuah kestabilan ya stabil gitu. Jadi orang tuh kalau yang dipegang itu apa sih? Janji ya. Orang tuh yang dipegang itu apa? Omongannya. Karena omongan itu adalah janji. Kalau omongannya itu nggak bisa dipegang, apa yang bisa kita pegang? Janji aja. Paslon nomor 3. Apa yang dilihat ya dari emosi dari paslon nomor 3 ini. Ini rakyat Indonesia yang menilai ya, emosinya rakyat Indonesia ya, secara general. Di sini ada friendliness. Friendliness ini mencerminkan, jadi masyarakat Indonesia ini menilai bahwa paslon nomor 3 ini adalah orang yang friendliness gitu. Jadi humanis, lebih ke humanis. Jadi lebih bisa kayak ngemong sih. Lebih bisa kayak emosinya itu emosinya itu stabil ya. Kalau kita ngelihat emosi stabil itu kayak Bapak Jokowi ya. Bapak Jokowi itu beliau mempunyai emosi yang sangat stabil. Bahkan ketika tahulah warganet itu gimana ya, orang Indonesia itu ya, netizen Indonesia itu ada yang menggambar beliau begini-begini, itu tetap dengan emosi yang tidak marah-marah gitu ya. Apalagi beliau dituduh ini dan itu semua
sudah dilalui sih. Artinya kan beliau ini adalah kita ngomongin Bapak Jokowi ya. Bapak Jokowi ini adalah orang yang selesai dengan dirinya sendiri gitu. Kalau beliau belum selesai dengan dirinya sendiri, pasti itu akan murka, akan dicari orang tersebut gitu, ya. Beliau seorang presiden loh. Tapi kalau wajahnya diganti apa, badannya diganti apa, itu kan sangat menghina, ya. Tapi itu emosinya Bapak Jokowi itu benar-benar stabil gitu. Nah, sepertinya ini ada perpaduan dengan Ganjar ya, Bapak Ganjar paslon nomor 3. Oke, jadi itu aja yang Madam Suki bisa intipkan ke kalian. Silakan kalian memilih hak suara kalian. Kalau Madam Suki sih belum, karena selain juga tinggalnya di luar negeri ya. Kan yang orang Indonesia pastinya yang lebih merasakan kebijakan-kebijakan itu ketika kalian menggunakan hak suara kalian. Tapi kalau boleh Madam Suki ingin sampaikan sesuatu kepada kalian adalah orang yang pinter ngomong itu belum tentu pinter dalam aksinya. Ingat ya. Jadi Madam Suki belum memilih atau belum menggunakan hak suara Madam Suki. Cuman Madam Suki memberikan ujangan nih, ya, hati-hati banget, karena untuk menggunakan hak suara kalian ini, kalian memang harus memilih dengan hati kalian, ya, dengan hati kalian. Ikuti hati nurani kalian. Jangan dengan pikiran, karena pikiran ini kadang ngakalin ya. Pilih dengan hati nurani kalian. Ujangan Madam Suki, tolong dipegang. Orang yang pinter ngomong, orang yang pandai menata kata-kata, belum tentu pinter dalam aksinya, dalam reaksinya, dalam kerja nyatanya, ya. Tetapi orang yang pinter aksinya, pinter actionnya, belum tentu pinter ngomongnya. Kalian mau yang mana? Apakah untuk menjadi presiden itu kita membutuhkan rangkaian kata-kata yang semanis madu, tetapi nanti pada kenyataannya kita kecewa? Atau sebaliknya, kita membutuhkan seorang presiden seperti Joko Widodo yang mungkin buat Madam Suki belum tergantikan, tetapi Bapak Jokowi kan sudah selesai dengan tugasnya. Bapak Jokowi sudah meletakkan ya, karena tidak ada pemilihan ketiga itu ya, sudah meletakkan jabatannya, sudah menyelesaikan kewajibannya, dan rasanya kita sedih ya, karena ya itulah Bapak Jokowi, Bapak kesayangan kita semua, Bapak Presiden kita, Bapak yang kita hormati dan Bapak yang kita sayangi. Meskipun pada akhir-akhir jabatan beliau ada hal-hal yang mungkin beliau itu kurang sepakat dengan pikiran kalian, tetapi sebagai seorang presiden yang sebentar lagi akan meletakkan jabatannya dan akan diberikan kepada orang lain, karena ini adalah negara demokrasi, tentunya ini juga merupakan resiko besar yang harus beliau ambil. Kenapa sepertinya ada belok kemudi dan lain-lain, pastinya itu sudah diperhitungkan dengan matang. Jadi sebentar lagi kita akan sayonara, ya, goodbye my love kepada Bapak Jokowi. Mudah-mudahan Bapak Jokowi selalu sehat, panjang umur, dan masih menjadi bapak kita semua. Mungkin nanti seperti Gus Dur gitu ya, Bapak Jokowi akan menjadi orang yang digusdurkan, maksudnya dituakan, atau wejangannya nanti akan sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia, oleh
orang-orang nanti atau mungkin presiden yang akan datang. Begitu ya. Oke, silakan memilih. Tapi kalau boleh Madam Suki tahu nih, kalian milih paslon 1, 2, atau 3 dan sebutkan kenapa. Oke? Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM aja di Instagram Madam Suki. Dan ini sifatnya perbayar. Ingat ya. Kalau yang tidak berbayar gimana Madam Suki? Nanti setiap malam Jumat pukul 8. Ini durasinya 1 jam. Buat kalian yang ingin konsultasi tapi gratis ya, tapi nanti ada syaratnya. Oke, syaratnya adalah share video Madam Suki, 25 video Madam Suki yang mana aja. Buat kalian yang mau berobat atau mungkin kalian punya gangguan pikiran, gangguan di mental health kalian ya, terus mungkin gangguan di pikiran atau kepribadian atau hal-hal lain ya, yang mungkin juga berhubungan dengan metafisik dan lain-lain ya. Pokoknya complicated deh. Kesehatan kalian terganggu dan lain-lain, silakan mengikuti program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya ini 7 hari dan Madam Suki tidak memberikan obat apapun ya, dan tidak bertentangan dengan agama manapun ya. Untuk itu caranya kalian untuk tahu program Pakai Cahaya ini, buka aja di websitenya Madam Suki, www.madamsuki.com, atau langsung aja pencet nanti di nomor telepon yang Madam Suki sematkan di bawah ini. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Cahaya. I love you all. Bye-bye.